Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ilahil ma'bud. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud min asraril nuril likullil mawjud. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Mahmud wa ala alihi wa sahbihi bi'adadi kulli saki wa masmun wa tabi'in wa tabi'ihim alladina al-mahbub wal hadirina fi hadal majlis la'allakum min ahli sujud wa ta'abud. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasul 'alaikum shahida. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasulah wa mimman yanqalibu ala aqibai wa in kanat lakabiratan illa alladhina hadallah wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man lam yatruk akhiratahu lidunyahu wala lidunyahu li akhiratihi walam yakun kalla 'alan nas. Rawahul Khatib. Hadirin salat subuh yang dirahmati Allah, segala puji dan syukur tentunya kita selalu haturkan kepada hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan izin, dengan kudrat iradahnya kita bisa bangun subuh, salat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan taklim bersama di pagi hari ini. Salawat dan salam semoga terus tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan perjuangan beliau yang dilanjutkan oleh para sahabatnya, terus kepada ulama il-amilin, hingga kita merasakan beriman, berislam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin salat subuh yang dirahmati Allah, sebagaimana biasa pada tiap subuh pagi kita belajar untuk menyampaikan ayat-ayat Allah, dan pada pagi hari ini saya diberi kesempatan untuk belajar menyampaikan kalimat-kalimat Allah. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini saya mengambil judul atau tema moderasi beragama. Padahal ini judulnya panjang sebelumnya, tapi oleh Bapak moderator disingkat moderasi beragama. Yang saya maksud adalah dengan berhujjah, maka dengan moderasi hujjah kita menuju moderasi beragama. Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak moderator, Bapak koordinator, Bapak inisiator, Bapak konsumtor. Semuanya saya terima kasih. Dekolektor. Hadirin Bapak-bapak semua, adakah moderasi beragama? Tentu ada. Yang telah saya bacakan ayatnya.
Tapi sebelum membahas apa itu moderasi, tentu kita harus mengetahui definisi moderasi itu. Moderasi dalam bahasa Arabnya disebut wasatiyah. Apa wasatiyah? Sebagaimana dikutip oleh Profesor Dr. Quraisyihab dari Bapak Dr. Ahmad Umar Hasim, mantan rektor Al-Azhar, yang beliau katakan, apa moderasi? Moderasi hiya at-ta'awazunu wa ta'adulu baina tarfun bihaitsu la yurda tarfun akhar fala ifratun wala tafritun wala guluwun wala taksirun innama ittiba'ul afdali wal ajwadi wal akmali. Moderasi agama adalah, saya ingatkan, moderasi beragama, bukan moderasi agama, beda. Kalau moderasi beragama adalah objeknya kita sebagai mukallaf, bebannya kepada kita. Tapi kalau moderasi agama tidak ada, karena agama itu sudah moderasi. Kata Nabi, innad dinu al-matinu, bahwa agama ini adalah tegak lurus, tidak bengkok kanan, tidak bengkok kiri. Innad dina al-matin, innad dina siratal mustaqim, innad dina al-qawiyyu, bahwa agama Islam itu adalah tegak lurus, tidak bengkok kanan, tidak bengkok kiri, tidak ekstrem, tidak liberal. Liberal dan ekstrem sama-sama berisiko. Terlalu liberal, ya risikonya sedikit-sedikit murtad begitu. Tapi kalau ekstrem, maka akan menuju kehancuran. Baik, kita kembali kepada definisi bahwa yang dinamakan moderasi beragama adalah at-tawazunu wa ta'adul, yaitu sama, keseimbangan, wa ta'adulu, dan berkeadilan. Jadi siapapun orangnya, kalau sudah mempunyai paham moderasi beragama, maka tidak akan menjadi ekstrim, tidak akan menjadi liberal. Karena at-tawazunu wa ta'adulu bihaitsu la yatagha tarfun 'alal akhar. Sekiranya tidak mengambil posisi satu dengan posisi yang lain, tegak lurus. Wala ifratun wala tafritun, tidak lebih, tidak kurang. Innama ittiba'ul afdali, hanya mengambil, mengikuti hal-hal yang utama, wal ajwadi, dan berkualitas, wal akmali, dan mumtaz, sempurna. Itu yang disebut moderasi. Lalu moderasi itu orientasinya haruslah kepada penegakan hukum Allah. Tanpa orientasi ke sana, maka moderasi beragama adalah liar, seperti yang ditafsirkan para ahli yang memang tidak ahli sebenarnya, bahwa moderasi itu adalah orang yang menerima pluralisme. Itu kan hal yang kebablasan. Bermoderasi tidak tegak lurus. Seperti di bidang apa saja kita bermoderasi beragama adalah semua lini kehidupan, semua ajaran agama itu kita harus bermoderasi, moderat, mengambil jalan tengah. Innad dinah matinun. Seperti apa misalnya? Contohnya dalam bidang ekonomi. Ekonomi Islam mengajarkan bahwa Islam mengapresiasi atau Islam
menganjurkan bahwa kita harus kaya, harus kuat, tapi tidak menjadikan kapitalis. Islam menganjurkan qanaah, menganjurkan hidup sederhana, tapi tidak komunis. Artinya itu bermoderasi. Seperti bagaimana orientasi moderasi itu sendiri, seperti difirmankan oleh Allah. Nah, itu nggak apa. Dilihat dulu ayatnya. Apa sebenarnya sih lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitab bil haqqi litahkuma bainan nas bima arakallahu wa la takun lil khainina khasima. Sesungguhnya kami menurunkan kitab bil haqqi dengan hak, litahkuma bainakum alan nas bainan nas, agar kamu mengambil hukum di antara manusia itu bima arakallahu, sebagaimana telah Allah beritahukan, atau sebagaimana Allah kasih pelajaran kepada Muhammad. Wala takun lil khainina khasima, dan kamu jangan membela orang yang tidak bersalah, lil khainina, karena untuk kepentingan orang yang berkhianat. Ini dalam nuzulul ayat atau riwayat turunnya ayat ini, karena Nabi Muhammad itu hampir-hampir berpihak kepada orang yang bersalah, yaitu Tu'mah. Sahabat yang bernama Tu'mah itu mencuri. Ternyata Tu'mah itu menuduh, atau memang menuduh, sengaja menuduh bahwa yang mengambil itu orang Yahudi. Nabi Muhammad dengan husnudzonnya akan mengambil tindakan hukum kepada orang Yahudi. Oleh karena itu ayat ini turun, litahkuma bainakum bainan nas, agar kamu mengambil hukum atau melaksanakan hukum di antara manusia, wala takun lil khainina khasima, sehingga kamu tidak membela yang salah atau tidak membela yang benar. Artinya ngambil sikap yang lurus. Wala takun lil khainina khasima, kalau kalimat ini tidak bentuk dalam bacaan Quran, maka bisa dibalik, walam takun khasima lil khainina. Tapi kalau dalam Al-Quran ya tentu nggak boleh. Lanjut, bahwa di bidang ekonomi kita bermoderasi, karena seperti difirmankan oleh Allah, dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Al-Baqarah ayat 275. Dzalika bi annahum qalu, bahwa sesungguhnya mereka itu qalu, berkata, innamal bai'u mislur riba, bahwa jual beli adalah seperti riba. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, padahal wa ahallal itu wawunya wawu hal yang bermakna padahal. Itu kata Pak Fauzi, saya hanya ikut aja. Wa ahallallahu, padahal wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Seperti beberapa minggu yang lalu yang hadir di sini yang menamakan dirinya MGM, masyarakat tuh masjid.
mereka menyeret-nyeret hal yang halal akan menjadi haram. Contohnya dain, hutang. Dain dengan din jauh berbeda. Kalau din itu artinya agama, kalau dain itu artinya hutang. Mereka MGM menyeret-nyeret tentang hukum berhutang akan menjadi hukum haram seperti riba. Saking inginnya kita tidak berhutang atau lepas dari hutang. Nah, itu namanya ekstrim juga. Ekstrim karena tidak lurus. Karena al halalu bainun wal haram bainun wa ma bainahuma syubhatun. Bahwa yang halal sudah jelas seperti jual beli dan haram sudah jelas seperti riba. Wa bainahuma di antara keduanya syubhatun, ada syubhat. Jadi jangan dibawa-bawa ke syubhat karena hukumnya sudah jelas. Contoh juga moderasi beragama. Seperti kita dalam baligo ini. Dikatakan dalam firman Allah, "Man ahsana qawlan mimman da'a ila Allah wa amila sholihan wa yaqulu innani minal muslimin." Itu ayat Fussilat ayat ke-33 ya. Surat Fussilat ayat ke-33. Siapa orang yang lebih baik perkataannya dari orang yang mengajak kepada Allah, seperti baligo ini, kita mengajak ke sana kemari. Wa amila sholihan, dan orang yang berbuat baik, wa qala innani muslimun. Orang yang berkata innani muslimun, sesungguhnya saya adalah orang yang berserah diri. Itu kan hal yang baik. Tapi kalau terlalu baik, maka diancam oleh ayat As-Saff ayat 2 yang sering dibacakan oleh Ustaz Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqula ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan yang kamu sendiri tidak berbuat? Ini perbuatan baligo ini suka begitu. Mengajak orang, mengajak ke masjid dan semacamnya. Lima taqulu ma la taf'alun. Kenapa kamu katakan sedangkan kamu sendiri tidak berbuat? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Maka murka Allah besar kepada orang yang mengatakan tapi tidak berbuat. Itulah moderasi. Lanjut kepada bahwa moderasi itu hanya bertegak lurus, tidak bengkok kanan, tidak bengkok kiri, sehingga orientasinya untuk mengamalkan ajaran Allah di bidang apapun. Misalnya di bidang ubudiyah, di bidang ibadah. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldatin wa la ta'khudhukum ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir. Az-zaniyatu waz-zani, bagi orang yang berzina, perempuan, wazani dan pezina laki-laki, fajlidu, maka jilidlah, jerar 100 kali. Wala ta'khudhukum, dan wala ta'khudhukum ra'fatun fi dinillah, maka kamu jangan mengambil belas kasihan fi dinillahi, dalam menjalankan hukum Allah. Jadi yang disebut moderasi itu bukan tidak memihak, tapi memihak kepada sesuatu yang benar setelah dipertimbangkan, dikaji, dipelajari, dan seterusnya. Oleh karena itu, moderasi akan tercapai apabila kita memahami dari dua sisi
ayat atau dari dua sisi dalil bahwa basyirah wa nadhirah itu terus akan berlaku, bahwa ada kabar gembira dan ada ancaman. Oleh karena itu katanya Qura Shihab, moderasi beragama tidak akan pernah tercapai, tidak akan pernah terlaksana apabila kita tidak tahu banyak atau banyak tahu tentang agama kita itu sendiri. Walaupun tentunya bukan jaminan siapapun orangnya yang pandai berdalil, pandai berhujjah, karena memang pahamnya ekstrim kiri, maka terus akan begitu. Itu lawannya adalah hidayah. Demikian yang saya sampaikan, bisa sampaikan. Kalau ada benarnya memang dari saya, kalau ada salahnya dari setan. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Alladzina amanu wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'inda Allah wa ulaika humul faizun. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Sadaqallahu alazim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Wa qala man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'ya fil jannah. Wa qala mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu mathalul hayy wal mayyit. Sadaqallahu Rasul. Jemaah sekalian, alhamdulillah lagi dan lagi sampai nanti kita tiada lagi, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kekuatan, masih memberikan kita taufik sehingga kita mampu melaksanakan perintahnya dengan cara Rasulnya, yakni sholat subuh secara berjamaah. Salat subuh ini adalah perintah Allah dan berjamaah adalah cara baginda Nabi Muhammad SAW. Selain itu, marilah kita juga sampaikan salam dan salawat kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW karena berkat perjuangan beliau bersama para sahabat radhiyallahu anhum yang kemudian dilanjutkan oleh para tabi'in dan tabi'in sehingga agama sampai kepada diri kita. Semoga salam dan salawat kita kepada beliau akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti, kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada koordinator acara ini yang memberikan kesempatan kepada saya untuk ikut berpartisipasi belajar untuk menyampaikan beberapa ayat atau beberapa hadis. Yang ingin saya sampaikan di sini, saya melihat agama dari sudut bahasa. Agama ini adalah kata kerja, bukan kata benda. Selama ini saya melihat banyak orang melihat agama sebagai sebuah kata benda. Katakanlah ini benda, dia dilihat bentuknya, dicium baunya, ya kan? Dilihat warnanya, ya, kemudian ada yang menjadikannya sebagai sebuah bahan untuk karya ilmiah, ya kan? Dijadikan skripsi, dijadikan disertasi, kemudian mendapatkan gelar sarjana agama atau doktor agama. Sebenarnya saya melihat kata agama ini adalah kata kerja. Bagaimana mengerjakannya? Atiullah
wa atiur rasul. Rasulullah SAW 14 abad yang lalu sudah mengerjakan ini, sudah melakukan ini, sudah mengimplementasikan ini, sudah mengamalkan agama ini. Sejak beliau berumur 40 tahun sampai berumur 63 tahun, selama 23 tahun. Kalau bisa disimpulkan secara ekstrim atau secara sederhana, agama itu adalah hidup dan kehidupannya Rasulullah SAW dari bangun tidur sampai mau tidur lagi selama 23 tahun. Itulah agama. Dan Rasulullah SAW menjalankan agama ini atau mengerjakan agama ini, mengamalkan agama ini, mengimplementasikan agama ini atau mendemonstrasikan agama ini tidak sendirian. Rasulullah bersama orang-orang yang pernah berjumpa dengan beliau. Lalu orang-orang ini beriman kepada Rasulullah SAW. Kemudian orang-orang ini meninggal masih dalam keadaan beriman kepada Rasulullah SAW. Inilah angkatan pertama umat Islam di muka bumi ini. Generasi pertama yang kita sebut sebagai para sahabat radhiyallahu anhu. Tapi tidak semua yang berjumpa Rasulullah SAW itu disebut para sahabat, karena mereka tidak beriman. Misalnya Abu Lahab, Abu Jahal, dan kaum kafir Quraisy, dia tidak disebut, maka mereka tidak disebut sebagai sahabat karena mereka tidak beriman kepada Rasulullah SAW. Begitu juga ada seorang yang bernama Musailamah Al-Kadzdzab. Dia berjumpa dengan Rasulullah, dia beriman kepada Rasulullah, tetapi ketika Rasulullah meninggal dunia, dia murtad, dia mengaku nabi. Dia tidak termasuk golongan sahabat karena tidak memenuhi kriteria 3 itu tadi. Kriteria seorang sahabat, dia berjumpa Rasulullah, beriman kepada Rasulullah, dan dia meninggal dalam keadaan masih beriman. Itulah yang kira-kira ingin saya sampaikan. Jadi agama ini adalah kata kerja yang harus diimplementasikan, harus diamalkan. Nah, para sahabat radhiyallahu anhum ini adalah generasi yang terbaik di muka bumi ini. Khairun nasi qarni tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum, dan tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina. Jadi generasi, tidak ada generasi yang terbaik sebelum dan sesudahku, kata Rasulullah. Yang pertama adalah generasiku, para sahabat. Kemudian yang kedua adalah generasi tabi'in, dan yang ketiga adalah generasi tabi'ut tabi'in. Generasi tabi'in ini adalah generasi yang tidak sempat bertemu dengan Rasulullah SAW, tapi masih berjumpa dengan para sahabat. Generasi pertama adalah sahabat, generasi kedua adalah tabi'in, dan generasi ketiga adalah tabi'ut tabi'in. Nah, tabi'ut tabi'in ini generasi yang tidak jumpa dengan Rasulullah, tidak jumpa dengan sahabat, tapi juga masih berjumpa dengan para sahabat. Generasi pertama para sahabat, kedua tabi'in, ketiga tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in ini tidak ketemu Rasulullah atau tidak ketemu sahabat, tapi ketemu dengan tabi'in. Nah, generasi inilah generasi awal, orang-orang muhajirin, orang-orang ansor yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansari wal ladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radwan. Wa a'adalahum jannatin tajri tahtal anharu khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul adzim. Jadi generasi pertama ini dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga. Dan inilah yang kami amalkan bersama para jamaah tabligh. Sebenarnya jamaah ini bukan jamaah tabligh. Orang saya menyebutkan bahwa kami ini adalah orang-orang yang berdakwah dan tabligh, orang yang menyampaikan dan mengajar. Ada juga orang-orang yang menyebutkan sebagai jamaah kompor karena kami kemana-mana bawa kompor misalnya. Ini hanya sebutan saja, tapi kami ini adalah orang-orang yang sama-sama berdakwah. Ada orang yang menyebutnya juga sebagai jamaah
silaturahmi karena kerja kami memang bersilaturahmi. Ada yang menyebutnya dengan jamal jaulah karena kami memang berjaulah, berkeliling mengajak orang kepada kebaikan. Seperti ayat saya sampaikan tadi. Jadi itu yang kami amalkan. Jadi agama ini diamalkan, dikerjakan, didakwahkan, mengajak orang lain supaya mau masuk, ikut memakmurkan masjid. Kira-kira secara singkat itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, yang benar datang dari Allah SWT, yang salah datang dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Bapak-bapak, acara Balihu kita semakin menggeliat ke arah yang lebih baik di dalam segi pemateri maupun dari segi jamaah yang hadir. Mudah-mudahan juga dalam segi konsultor kata Pak Eri tadi tentu akan lebih maju lagi dan lebih baik lagi. Pagi hari ini saya sangat terkesan sekali karena tampilnya dua narasumber yang cukup mengagetkan, bagi saya mengagetkan. Artinya mengagetkan, terasa tersentak, begitu bangkit, begitu berkembang dan begitu baik. Walaupun kadang-kadang bagi pemerhati yang secara tradisional bisa juga ada kekurangan-kekurangan. Namun dari segi cara-cara atau metode penyampaian dengan yang seperti itu membangkitkan dan mengagetkan sehingga fokus kepada isi yang disampaikan. Yaitu pertama Pak Taslim, alhamdulillah apa yang disampaikan mudah-mudahan mengagetkan hati para pendengar, para pemerhati. Yang saya katakan tadi, pendengar-pendengar tradisional akan merasa ada kekurangan, yaitu saya sering seperti itu, begitu tampil bahkan kadang-kadang tidak baca salam, Pak. Kadang-kadang tidak baca salam gitu. Sehingga timbul perasaan, nah dengan timbul perasaan kaget dan membangkitkan tadi, timbul emosi ingin mendengarkan isinya apa sih. Nah, gitu. Ini yang disampaikan oleh Pak Taslim tadi dengan tidak membuka dengan pakai mukadimah, langsung membaca ayat, membaca hadis, membaca apa gitu. Itu hal yang sangat bagus sekali sehingga menimbulkan animo daripada pendengar, ini ada apa sih sebenarnya? Yang ujungnya kekagetan itu terjawab, yaitu singkat, padat, dan sangat berarti bahwa agama itu tidak terlalu banyak dibicarakan karena dia bukan bahasa, akan tetapi i'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abada wa amal li akhirataka ka'annaka tamutu. Beramal, berbuat, bekerja untuk dunia seolah-olah kau berpikir bahwa kau akan hidup selamanya. Artinya mempersiapkan kehidupan. Bagaimana mempersiapkan kehidupan? Yaitu dengan bekerja, bukan ngobrol, bukan ngomong itu, bukan berhujah yang lebih banyak, kan gitu ya Pak Taslim. Kemudian berbuat, bekerja untuk akhirat. Di antaranya buktikanlah di masjid ini pekerjaanmu untuk akhirat, kan gitu. Ini hal yang sangat mengagetkan. Saya terima kasih sekali kepada apa yang disampaikan oleh Pak Taslim. Mudah-mudahan ini akan tercipta dan terjadi di masjid kita, berkhusus dengan masyarakat kita, mungkin semua kita, sembari memperdalam pengetahuannya tentang agama dan memperdalam pengetahuannya tentang dunia ini. Karena tanpa dunia kita lakukan, akhirat kita juga bisa berantakan. Tetapi jangan jadikan dunia menjadi tujuan, akan tetapi berbuatlah di dunia untuk tujuan kebahagiaan kita di akhirat. Terima kasih Pak Taslim apa yang disampaikan. Mudah-mudahan ini ke depan lebih cerah lagi, berulang lagi. Kemudian
Pak Heri, saya lihat ini satu yang harus dipupuk lagi, semangat Pak Heri. Semangat berbicara, semangat menyampaikan, dan lebih keras tentang menjelaskan ayat Nazira itu, lebih keras daripada Basyiran gitu loh. Kabar gembira itu semuanya orang tahu, semuanya orang paham, tapi peringatan itu yang paling harus ditegaskan di dalam menyampaikan sesuatu. Seperti saya tertarik sekali dengan yang Pak Eri katakan bahwa ini ayat idolanya Pak Mahathir gitu. Karena memang kita takut mencampur baurkan antara yang benar dan yang batil itu, mencampur baurkan antara perbuatan kita dengan banyaknya perkataan kita sementara kita tidak berbuat. Ini sangat berbahaya. Yaitu surat As-Saffat ayat kedua dan ketiga yang dibacakan oleh Pak Eri. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh kawan-kawan kita ini, oleh saudara-saudara kita ini, terutama mengutuk diri sendiri untuk berbuat lebih banyak, dan juga untuk mengutuk diri kita yang diajak untuk berbuat lebih banyak di dalam beragama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, komentar saya untuk dua orang hebat ini, ya. Pertama untuk Ustaz Heri, itu tadi judulnya moderasi beragama. Moderasi beragama. Ya, kata moderasi itu kan berasal dari bahasa Latin yang artinya moderat atau moderation. Ya, itu artinya kesedangan, atau bisa diartikan lain pertengahan. Ya, pertengahan itu arti moderasi. Kemudian dalam Kamus Bahasa Indonesia, kalau tidak salah, Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu artinya keseimbangan. Jadi, atau bisa diartikan tidak kekurangan dan tidak berlebihan, sehingga ada di posisi tengah-tengah. Sehingga saya tadi melihat ayat yang ditampilkan atau yang dibacakan itu mungkin akan lebih berkenan, yaitu ayat yang ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 143, itu tentang keseimbangan atau pertengahan. Ya, itu dari sisi isi itu haknya Pak Mahdi Khatib dan Pak Ustadz Kadri ya. Nah, saya melihat yang kedua itu dari sisi penampilan, betul apa yang disampaikan Pak Ustadz Mahdi, semangat apa ya, wajah Pak Heri saya tidak melihat kesemangatan. Dari awal sampai akhir megang dudukan mic. Dudukan mic takut hilang kali ya, itu dipegang terus. Ya kan? Saya melihat itu. Sementara yang satunya punya peran, tapi yang satunya megang dudukan mic terus. Nah, saya perhatikan seperti itu, tapi isinya luar biasa. Isinya luar biasa. Nggak tahu ini apa, belum ngopi atau apa ini kan. Nah, jadi tinggal semangatnya aja. Kalau isinya udah luar biasa, hebat sekali ya. Nah, itu saya melihat itu Ustadz Heri ya. Kalau untuk Pak Taslim, mungkin yang harus diperhatikan kelancarannya sudah luar biasa, sistematika. Jadi ketika kita menyampaikan itu ada pendahuluan, ada isi, dan kalau bisa disimpulkan, ada kesimpulan. Jadi pendakwah itu ya tadi sampaikan oleh Pak Marhati, paling nggak salam dulu, apa kabar dan sebagainya, semoga jamaah semua sehat walafiat, dan atau apa bahasa apa yang kemudian ada terjadi interaksi antara jamaah atau audiens dengan kita. Ya, jadi pertama kalau yang lain sudah lancar, sudah hebat lah ya. Tapi sistematika itu perlu, sehingga jamaah yang menerima informasi atau pesan-pesan dakwah tadi, insya Allah bisa masuk ya. Nah, itu. Kemudian akan lebih baik lagi ketika misalnya menyampaikan satu ayat atau hadis, karena hadis sekarang ini berdasarkan sidang OKI sedunia itu sudah dibukukan nomor-nomor hadis.
ya, sehingga hadis Bukhari, hadis Muslim, hadis Bukhari Muslim dan hadis Ahmad semua itu sudah ada nomornya, sehingga sekarang pembukuan hadis itu update terus, ya, sehingga di buku ini itu bisa menjadi sama, ya. Ketika kita misalnya nomor 187 tentang apa dari Bukhari Muslim, maka di buku yang lain pun akan sama. Ya, kalau dulu belum, jadi dalam kurung hadis Ahmad atau Ahmad, akhir Ahmad misalnya. Nah sekarang sudah ada nomornya. Dan itu memang kita harus mengikuti itu, ya. Jadi juga termasuk di dalam Al-Quran. Jadi mungkin ada baiknya kalau juga disebutkan surat apa, ayat berapa, sehingga saya bisa buka. Ketika jamaah megang Quran, maka itu akan bisa dibuka. Terima kasih. Yang lainnya sudah hebat, Pak. Baik, kita melihat dua pembicara tadi, kalau kita bandingkan beda kan ya. Satu kalam-kalamannya, satu punya. Nah, saya bidang itu, saya tidak bidang isinya ya. Jadi beda dengan orang pakai konsep dengan tidak pakai konsep. Kalau ada gitu. Yang terakhir ini melulu tanpa konsep terus gitu kan ya. Tapi dia ada sesuatu yang lupa juga gitu kan. Nah, di sini perlunya konsep itu. Jadi betapapun hebatnya kita kalau kita punya konsep gitu kan ya. Karena kalau di luar waktu kita mau bicara itu kan ada sesuatu yang mau kita sampaikan. Tapi kalau tidak pakai konsep, ya kan ya, ada yang lupa nanti gitu kan ya. Nah, tapi kalau macam Bung Karno hebat ya kan ya, macam air ngalir gitu kan ya. Ini perlunya konsep, ya kan ya. Nah, saya tidak akan mengatakan wajib, ya kan ya, pakai konsep sehingga konsep itu bisa menata kita. Kalau enggak kita bisa ini, ya kan ya. Kemudian karena kita memang bicara kepada orang, kita tatap orang itu, ya kan ya. Nah, tatapnya klinik itu. Jadi tadi yang pertama, yang kedua kan movingnya enak sekali ya. Yang pertama dia kan gitu. Dia performan. Jadi performan menatap, performan melihat segala arah, dan performan juga untuk kita itu cepat kembali kepada konsep gitu kan ya. Nah, itu perlunya konsep itu menata kita karena kita bicara terbatas baik waktunya maupun materinya. Nah, itu yang saya lihat ya. Nah, cuma tolong ini baik pertama kedua. Ad-dinul Islam itu given dari Allah. Itu yang penting. Given dari Allah. Kita bicara moderasi apa itu moderasi? Yang penting, agama itu given dari Allah, pemilik alam ini. Dia ceritakan tentang alam, dia ceritakan tentang manusia, dia ceritakan tentang tugas-tugas manusia sampai dunia akhirat. Itu harus sampai di tengah kita. Jangan penilaian kita jadi sempit. Dirinya juga diceritakan, aku mau begini. Jadi kita bicara agama, bicara tentang harus sesuatu yang diemban oleh manusia sebagai khalifah. Di luar itu dia salah. Nah, makanya secara mereka ada 3 orang Islam yang beriman, orang Islam yang munafik, dan orang kafir. Hanya 3 aja. Itu surah Al-Baqarah ayat berapa? Islam yang beriman, Islam yang munafik, dan kafir. Nah, yang Islam yang beriman inilah menjadi petugas untuk menyelamatkan manusia lainnya. Di samping dia meningkatkan dirinya. Nah, kita ini Islam yang beriman, tapi tolong tingkatkan, ya kan? Allah maunya begini. Mari kita kerjakan bersama, ya kan? Jadi kalau kita pikiran kita moderasi adalah ini, sebelah ayat Allah ini tegas, berquran dan berhadis. Nah, ini saya sarankan dikit. Ini bicara materi ya, saya tidak bicara ini kan ya. Jadi bicara Islam, bicara given keinginan pemilik alam ini. Itu ketegasan itu harus ada menurut saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami.
Terima kasih Pak Ali sebagai moderator. Pagi ini saya paling senang karena materinya itu agak berbeda. Karena ini menjadi wilayah pemikiran ya. Bukan menyangkut fikih, bukan menyangkut tafsir, tapi menyangkut dunia realitas yang sedang kita hadapi. Pak Ustadz Heri, satu yang saya garis bawahi sehingga pemikiran itu muncul, mengutip kata-kata Quraisy Shihab. Upaya moderasi tidak akan pernah berhasil apabila pemahaman kita terhadap Islam itu dangkal. Setuju. Moderasi itu orangnya harus punya kandungan yang kuat. Untuk Pak Taslim, sebelum saya mengomentari pertanyaannya, kita itu umat Islam ya, itu seperti satu kesebelasan sepak bola. Ya. Kalau NU itu basisnya itu pesantren, pendidikan pesantren, di sana seluruh ilmu dikaji. Kalau Muhammadiyah itu pendidikan umum dan kesehatan, ya. Mereka punya peran dalam kesebelasan ya. Siapa penyerang, siapa back, siapa libero. Kalau jamaah tabligh karena yang tadi disebut ya, kita sama-sama. Perannya itu dalam sepak bola itu apa? Karena, ya kan, kalau kita tadi bicara umat awal, itu textbook. Kita harus baca realitasnya, baru paham. Nabi Muhammad puncaknya adalah Piagam Madinah, negara, masyarakat yang punya undang-undang dasar meliputi Yahudi, Nasrani, Sabiin dan sebagainya. Itu produk konkret yang menurut Robert N. Billas, sosiolog Amerika, saat itu sebagai satu negara modern saat itu. Ya. Berikutnya muncullah abad kedua 4 mazhab, Syafi'i, Hanafi, Maliki. Dari mazhab itu ada yang berbeda. Hanafi itu cenderung liberal, ya. Syafi'i, Hambali itu lebih kepada konservatif. Naik lagi kepada Imam Ghazali, Ibnu Rushd, Ibnu Sina, itu yang menggetarkan dunia. Mereka itu ibarat Abdullah itu penyerang. Ya sufi, ya filsuf. Ya buku-bukunya kita pelajari sampai sekarang. Itu peran-peran itu. Tidak sekedar generasi tabiin, apa? Contohnya itu apa yang kita perlukan? Di dalam An-Nisa 69, ya, orang yang berdiri mati itu ada 4. Nabi, Shodiqin, terus Syuhada dan orang-orang soleh. Perang kita mungkin yang keempat, orang-orang soleh. Itu pun tidak mudah kan gitu. Nah, literasi tentang itu orang-orang dulu itu yang harus kita tahu. Abad ke-18 Jamaluddin Al-Afghani, di mana negara-negara yang mayoritas muslim itu makin banyak terjajah. Muncul Afghani, bangun, perangi dia gitu. Sampai ke Indonesia, Budi Utomo dan sebagainya. Itulah peran-peran Islam itu yang sehingga kita itu bisa tercerahkan narasi dari Konstitusi Madinah sampai di Indonesia ini. Di Indonesia terjadi perdebatan, ya, apa yang namanya Piagam Jakarta, ya kan, dan lain sebagainya. Itu yang kita harus dilacak tentang sejarah, kan gitu. Jadi, baik. Jadi kalau kesimpulannya dari Pak Ustadz Heri, ya, moderasi, ya, moderator kan kata benda, moderasi satu proses, ya kan, radikalisasi, ya kan. Agama, kalau saya melihat Pak Taslim,
Islam itu 3 kandungannya. Akidah bicara iman, wujudnya nggak ada, adanya di dalam. Islam itu adalah ibadah dohir, gerakan-gerakan, ya, dan ihsan. Kita itu sadar Allah itu selalu melihat segala kita. Allah melihat selalu sikap kita. Gak bisa kita sebut dari pelihatan Allah. Kan gitu. Saya kira yang bisa saya sampaikan, kalau saya dikasih porsi mengomentari posisi Pak Taslim, ya, semuanya itu perjuangan umat Islam. Dalam sepak bola ibaratnya itu apa posisinya? Terima kasih. Ya, saya tadi belum konsen lihat ayat dulu tadi tentang moderasi dan agama, ya. Kemarin itu saya ada komentar di WA, belajar Quran, ya. Jadi moderasi beragama dengan agama kata kerja ini sebenarnya itulah indahnya itu, tema-tema itu terlinear semua gitu. Nah, terlinear itu nyambung semua gitu. Moderasi beragama ini memang tadi saya mencatat itu kata Pak Jat itu moderasi ini adalah banyak sekali ayat tentang moderasi, banyak ayat. Salah satu ayat itu dalam surah Al-Baqarah tadi, di surat ayat 134 kalau nggak salah itu 143 itu kalau nggak salah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Jadi artinya moderasi itu adalah umat Nabi ini, umat Muslimin adalah umat yang di pertengahan itu. Nah, moderasi ini sama halnya, tetapi di pertengahan kata di pertengahan ini sebenarnya belum tentu itu yang terbaik. Kalimat di pertengahan sama halnya kalau angka 5 kan angka 3 yang terbaik. Kalau angka 7 nggak mungkin angka 4 yang terbaik. Nah, moderasi ini seperti halnya tadi keberanian. Moderasi itu berani. Berani itu adalah antara ceroboh dan pengecut. Ya, berani itu antara ceroboh dan pengecut. Nah, kemudian dermawan. Ada kata dermawan. Ya, seperti berani. Berani itu harus sesuatu yang kita pilih. Nah, dermawan. Dermawan itu antara boros dan pelit. Nah, itu. Nah, inilah sebenarnya moderasi itu. Nah, umat yang di tengah ini adalah tidak terlalu cenderung kepada ukhrawi, rohani, tidak juga terlalu gamblang terhadap dunia. Nah, tidak juga. Kenapa? Di tengah itu, di tengah seperti pernah disampaikan. Kalau yang di tengah itu umat Rasulullah di tengah ini, semuanya itu menjadi saksi. Nggak di pinggir. Coba. Kalau di tengah itu di kiri bisa lihat, di kanan bisa lihat, di utara bisa lihat, di selatan bisa lihat. Inilah umat Rasulullah itu seperti itu. Nah, coba. Makanya jadilah engkau itu saksi. Jadi Rasulullah itu saksi bagi seluruh alam semesta gitu. Nah, makanya dihadirkan Rasulullah itu sebagai umat, sebagai Rasul, dan umat Rasul itu adalah umat yang di pertengahan. Tetapi untuk menjabarkan tentang moderasi ini perlu tadi kata bahasa Pajak, perlu pengetahuan, perlu wawasan. Kalau kita tidak kurang punya pengetahuan dan wawasan, kita akan menjadi, ya katakan, militan itu boleh, bisa militan, tapi konsisten. Nah itu, konsisten kita. Jadi militan itu tidak dianggap sebagai orang yang terlalu, katakanlah, mereka terlalu vulgar dalam hal, mereka militan, vulgar, apa itu boleh, tapi konsisten. Nah, tetapi ya, banyak hari di antara kita
terlalu mudah menyalahkan orang. Terlalu banyak kita hari ini terlalu mudah menyalahkan orang. Padahal ayat-ayat Al-Quran itu begitu sangat merujuk kepada hal-hal yang terkait dengan ya katakanlah itu ajaran yang betul sesuai dengan ridha Allah. Sesuai dengan ridha Allah. Jadi antara moderasi dan agama, ya. Jadi lagi-lagi katakan. Jadi moderasi itu betul-betul umat yang di tengah, ya, wasatiyah kalau bahasa ininya. Jadi bagaimana kita menjadi umat yang wasatiyah, kan begitu? Karena Islam itu dihadirkan oleh Allah itu ada Islam yang membawa rahmat dan penyempurna, kan begitu. Sehingga betul-betul warna muslimahnya itu betul-betul menampakkan dia sebagai, ya katakanlah menampakkan umat muslim sebagai rahmatan lil alamin. Seperti di ayat di surat As-Saba itu, ya, banyak sekali ayat tentang di sini saya lihat surat As-Saba itu ayat 24 25. Di situ dikatakan artinya adalah wahai Rasulullah, boleh jadi kami yang benar, boleh jadi engkau yang salah. Itu ayat Al-Quran itu. Boleh jadi kami yang benar, kami yang salah. Coba itu lihat di surat apa itu. Jadi hari ini betul-betul kita menerapkan yang namanya moderasi ini, ya, dengan agama harus satu paket, kan begitu. Karena lagi-lagi kalau dikatakan kebenaran itu adalah hak prerogatif Allah, kan begitu. Hak prerogatif Allah. Jadi waktunya. Ya itu tadi memang perlu kita kajian ini tentang moderasi dan agama ini, sehingga betul-betul kita memahami agama ini secara utuh dan butuh pengetahuan dan wawasan yang paripurna. وعلى هداية الله حتى نحن يستطيع ليحمل هذا المحاضرة. بعد ذلك والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومحمد صلى الله عليه وسلم وأهله وذريته. Terima kasih sekali tadi Pak Heri dan Pak Taslim memberikan materi yang sangat luar biasa. Saya tertarik dengan tadi ayat yang disampaikan bahwa asbabun nuzulnya Nabi Muhammad itu hampir saja memutuskan hukum atau membuat hukum yang membela orang Quraisy, kafir Quraisy, ya Pak Heri, ya. Nah, ayat ini sangat populer dulu di kalangan mahasiswa, dan bahkan tadi contohkan jika ada kasus perzinahan maka harus dirajam 100 kali, gitu kan. Nah, jadi maka Nabi diperintahkan oleh Allah jika mengambil hukum maka ambil hukum-hukum sesuai dengan hukum Allah, gitu kan. Bahkan di ayat lain dikatakan iza hakamtum bainan nas antahkuma bil adli, gitu kan. Jika kamu menghukum di antara manusia, menetapkan hukum, maka hukumlah dengan adil, gitu kan. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, gitu kan. Allah lah yang memerintahkan kita untuk berbuat adil dan berbuat baik. Nah, tadi sampaikan juga bahwa jika ada kasus perzinahan itu maka dirajam 100 kali, gitu kan. Nah, sebelum dirajam itu pasti ada prosesnya, kan. Prosesnya itu seperti apa? Harus ada saksi yang melihat, gitu kan. Terus ketika saksi pun harus juga dieksaminasi, gitu kan. Saksi itu minimal 2 orang. 2 orang ini siapa lagi? Adalah 2 orang yang dewasa, balik dan berakal, gitu kan. Nah, tidak bisa saksi itu misalnya tidak berakal atau tidak balik. Terus juga kalau saksi itu tidak laki-laki, ada perempuan misalnya saksinya. Nah, perempuan ini mewakili 2 perempuan 1 laki-laki. Tidak boleh 1 perempuan saja. Nah, seandainya perempuan semua saksinya, maka saksinya itu harus 4 perempuan yang sudah dewasa dan menikah, gitu kan. Nah, itulah yang dieksaminasi sehingga saksi ini memang benar-benar memenuhi kriteria dan sesuai dengan yang diarahkan atau diatur oleh syariat, gitu. Nah, bagaimana nanti kalau saksinya itu hanya perempuan saja, yaitu tadi seperti tadi, yaitu minimal 4 orang perempuan, gitu. Tapi kalau laki-laki cukup 2 orang laki-laki. Kalau ada laki-laki ada perempuan, maka 1 laki-laki 2 perempuan, gitu. Dan juga inilah yang di konsep inilah yang diambil oleh Barat, sehingga ada istilah dalam hukum itu unus testis nullus testis, 1 saksi bukan saksi, gitu kan. Nah, makanya tadi sebelum dirajam itu pasti ada proses untuk pembuktiannya, gitu. Itu sedikit tambahannya. Terima kasih Pak Heri, dan juga terima kasih Pak Taslim sudah memberikan kita peringatan bahwa saya ingat itu
kalau tidak salah ada ayatnya, kuntum khairun nas tukhrijul linnas ta'muru bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minu billah, gitu kan. Jadi kita ini adalah kata Allah, kita adalah umat terbaik, gitu kan. Maka kita keluarlah untuk menyuruh pada kebaikan dan melarang pada yang salah dan beriman pada Allah, gitu. Salah satu pagi ini adalah salah satu contoh kita untuk keluar menyuruh pada kebaikan, gitu kan. Nah, jadi makanya kita baligo inilah kita menyuruh pada kebaikan dan melarang pada yang salah dan beriman kepada Allah. Itu saya, terima kasih Pak Eri dan Pak Taslim, terima kasih sekali. Mohon maaf kalau agak panjang dan kalau ada yang keliru mohon. Pada pagi ini maaf yang memberi kesempatan pada kami untuk menanggapinya, bukan memperbaiki, bukan mengkritik, bukan membahas. Jelas pada Ustadz Eri Fadli, beliau mencoba mendudukkan kembali pada jalurnya ya Pak Eri ya. Gimana kita akan bermoderasi dalam beragama, bukan bermoderasi agama seperti kita tadi. Kami sependapat karena kadang-kadang kita itu sudah gampang sebagai dapat kadri itu menyalahkan orang seolah kita paling benar seperti itu. Itu sesuatu yang tidak bijak. Kemudian untuk saudaraku Tangga RT Taslim, beliau mencoba menyampaikan apa sih kami adalah jemaah tabligh. Beliau sudah menyampaikan kami jemaah Muhammadiyah itu apa adanya seperti itu. Menurut kami masalah agama itu kalau boleh tetap kata beda tapi berupa sesuatu aturan kata kerja yang harus kita ikuti dan kita amalkan seperti itu. Jadi agama itu kata benda abstrak dan benda yang nyata, tidak cuma masalah bau dan warna, tapi bagian dari kata abstrak yang tidak bisa tapi merupakan kata kerja semua isi-isinya. Itu harus kita lakukan. Manhaj yang diambil oleh saudara kita jemaah tabligh adalah mendakwahi orang-orang untuk kembali ke masjid. Kami sependapat seperti itu karena pola ini sangat efektif di Jepang dengan contoh sistem mereka yang sangat bagus. Apa itu daging halal, daging panas di Burma itu orang jemaah tabligh semua itu. Kami menikmati tersebut. Nah, demikian juga manhaj yang lain mungkin di tarbiyah ala kampus mereka memelihara yang sudah mengetahui agama, dan juga teman-teman manhaj orang-orang di HTI yang telah dibubarkan mereka fokus ke politik. Saya pikir itu manhaj masing-masing. Kita nggak perlu saling memperdebatkan, saling menyalahkan, apalagi saling membenarkan kita paling benar. Semoga itu hanya milik kebenaran milik Allah. Mari kita mulai benar dari diri sendiri. Gimana berlaku di masjid misalnya yang paling sederhana. Dia kasih aqua sama Pak Kirno, botol aquanya jangan ditaruh juga di tempat di masjid, tapi dibuang ke tempat sampah. Paling sederhana seperti itu karena Nabi ada hadis pun membuang duri di jalan aja suatu ibadah yang paling bagus. Kami pikir kita mulai dari sendiri. Terima kasih Pak Taslim, Pak Heri yang telah mencerahkan. Semoga kata Pak Zul tadi ini bagian dari kehidupan kita yang insyaallah dapat kita panjangkan. Kondisi pagi ini Ustaz Nawati kaget, saya mungkin lebih kaget. Karena yang saya lihat Pak Taslim selama ini kan oke lah, pas maju mungkin lebih oke. Saya tertarik apa yang disampaikan. Yang pertama, bahwa kita tuh beragama mengikuti bangun tidurnya Nabi sampai Nabi tidur kembali. Subhanallah. Memang karena Allah udah berfirman, Inna dina indallahi Islam. Agama yang diterima di sisi Allah cuma Islam. Kalau kita mendengar orang-orang yang di luar Islam, mereka sedang berkhutbah, mereka bilang Islam itu sesat. Mereka bilang gitu, Islam sesat. Tapi kalau kita ngomong, kita bilang dia kafir, kita dimarah-marahin, kita diomelin. Karena apa? Nggak boleh dong. Ini kan kita toleransi. Benar kita toleransi. Nabi Muhammad SAW begitu toleransi kepada orang Yahudi dan orang Nasrani ketika di Madinah. Bagaimana orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani ketika hidup di Madinah? Adem ayem. Kenapa? Bangun tidur Nabi sampai Nabi tidur kembali, semua dibangun di atas akhlak akidah yang mulia. Dan kita mencontoh Nabi agar kita tidak salah jalan. Semua orang ngaku bisa, ngaku pinter, tapi agama Islam agama dalil. Agama yang diturunkan oleh Allah, Al-Quran dan hadis. Nabi kita Muhammad SAW bersabda di dalam Sahih Muslim, taraktu fikum amroini ma in tamasatum bihima lan tadilu abadan kitabullahi wa sunnati. Kutinggalkan kepada umatku dua pusaka abadi,
yang mereka berpegang teguh kepada keduanya, ia tidak akan tersesat selama-lamanya. Jadi kalau kita mau beragama, mana dalilnya, mana contoh nabinya? Itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW agar kita benar-benar selamat di dunia dan di akhirat. Kita ngomong moderasi segala macam, benar. Kenapa? Karena kita tuh beragama harus dengan dalil. Maaf waktu Pak. Yang terakhir, Nabi udah kasih tahu, banyaklah kamu menuntut ilmu. Supaya apa? Supaya kamu tidak salah dalam mengamalkan suatu amal. Karena kalau kita beramal tanpa ilmu, sama seperti kita orang Nasrani. Kita banyak ilmu, tapi kita nggak diamal ilmu kita, sama seperti orang Yahudi. Pertama, terima kasih pada Pak Taslim. Mungkin sebenarnya awal-awal ini saya di awal sebelum Baligo ini namanya ya, ini saya perhatiin Pak Taslim itu hadir karena waktu itu setelah maghrib kalau nggak salah ya, malam minggu ya, itu makanya begitu saya konfirmasi ya hanya perubahan namanya. Kenapa jadi ada koordinator? Karena saya juga yang ingin menyampaikan juga ada beberapa orang, jadi saya harus mengatur, makanya di situ ada gunanya koordinator. Mungkin penjelasannya itu aja bagi teman-teman yang ingin menampilkan Pak Parman atau siapa, boleh langsung menghubungi saya atau Pak Heri juga. Pak Parman, siapa Pak Parman? Mungkin untuk teman-teman yang lain juga seperti itu. Yang kedua, antara ya mungkin tablik dengan baligo itu sebenarnya satu kata. Saya hanya ingin memperjelas saja, mungkin memang yang saya pahami ya, itu metode dakwah itu kan berbeda-beda. Ada yang menyampaikan di satu forum, ada yang ini, itu intinya ya sesuai dengan kata yang dipakai itu. Kalau di sini baligo, kenapa? Karena kita pakai kata kerja ya sama juga menyampaikan, tapi kalau tablik itu kan namanya dipakai masdar ya, tablik. Jadi sama-sama menyampaikan. Intinya apa yang kita sampaikan ya sesuai dengan yang kita pahami dan sesuai dengan dalil dan sumber-sumber yang jelas. Mungkin itu aja untuk Pak Taslim. Terima kasih karena jadwal ini per bulan mungkin Pak. Nanti di bulan berikutnya ada lagi. Jadi selama belum ada penambahan mungkin itu aja. Yang kedua untuk Pak Kiai Heri. Yang ketiga. Oh yang ketiga untuk Pak Kiai Heri itu semangatnya di akhir. Karena semangat atau dengan kesombongan itu yang terakhir. Kebenaran hanya dari saya, tapi kalau Pak Taslim lebih merendah, kebenaran hanya dari Allah. Itu cuma yang saya sayangkan kesombongan itu di akhir. Dan untuk masalah isi saya pikir moderasi yang dijelaskan itu bukan moderasi kalau menurut saya, contohnya ya, karena ini masih bersifat internal. Seharusnya kalau moderasi itu yang saya pahami itu ya bersifat eksternal, apalagi judulnya moderasi beragama. Jadi antar umat beragama diantaranya, makanya yang sering dibahas moderasi itu adalah toleransi umat beragama, bukan seagama. Tapi kalau yang tadi dijelaskan mungkin ya ada pengarah ke situ, tapi kalau berbedanya dengan judulnya mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu dipercayakan oleh koordinator sebagai asumsi. Saya berterima kasih sekali kepada kawan-kawan yang banyak berpartisipasi untuk membeli sesuatu yang bisa kita manfaatkan pada habis baligo pagi kita. Tapi alhamdulillah pagi hari ini kita sarapan pagi dengan rendang. Itu saya mendoakan mudah-mudahan donatur yang telah memberikan sedikit rezekinya, mudah-mudahan
umurnya panjang, Amin. murah rezeki, saya ampuni. Amin. Saya ingat dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa ta'imu ta'am, berikanlah makan, berilah makanan. Barang siapa yang memakan kepada kaum muslimin, saudara sendiri, dia hanya berpahala, malah dosanya juga dihapus. Itu yang memberi makan. Jadi mudah-mudahan kedepannya kita tetap bersatu. Amin. Walaupun tidak ada dari sana sini, kita sebagai kaum muslimin siap membantu siapapun, siap berbagi dengan rezeki yang kita miliki. Yang kedua, sebagai peserta baliho, saya melihat tadi Pak Kiai semakin lebih mantap. Yang lebih kaget sekali saya Pak Taslim baru muncul, kayaknya udah seperti Kiai beneran. Jadi itu saya kaget. Tapi alhamdulillah kalau Pak Taslim saya nggak heran karena saya pernah sama dia ikut di luar 3 hari. Karena beliau yang ngajak gitu. Alhamdulillah kita belajar juga dari dia. Jadi kalau kita memberikan ilmu kita kepada orang lain, ilmu kita akan bermanfaat kita sendiri. Amin. Jadi harapan kita untuk taklim pagi yang mungkin teman-teman kita dari Baliho bisa kita manfaatkan. Kecuali hanya di waktu musyawarah itu kan tempatnya beda. Kecuali kalau taklim pagi itu, taklim dan watalum itu, yang mungkin kita dari sebuah Baliho, mungkin Pak Selim bisa memfasilitasi kepada kawan-kawan kita dari dari jamaah tabligh. Mudah-mudahan bisa difasilitasi agar jamaah untuk taklim pagi itu saya dapat dari orang-orang Baliho. Sangat respect. Karena apa? Kita sendiri lagi mencari apa sih yang disebut adil atau tengah-tengah atau yang kita bahasa tadi ya. Saya pelajari, saya pelajari. Akhirnya sama alhamdulillah saya menemukan bahwa yang disebut tengah-tengah itu karena agama itu firman Allah, berpihak pada firman Allah. Kadang-kadang kita berpihak pada sorry kasar. Mungkin habaib yang berbicara menggema-gema mungkin banyak jadi banyak keberpihakan kepada kita. Saya akan buka saja surat Al-Imran ayat 13 situ ya. Itu startnya, saya nggak mau banyak bicara. Surat Al-Imran ayat 13 terus doanya surat Anbiya surat 21 ayat terakhir. Di situ berbicara tentang keadilan dan di situ berbicara tentang satu. Yang kedua, manusia atau siapapun makhluknya yang diciptakan dunia yang diciptakan Allah seperti kita Mas ya. Saya tujuan kita bukan surga. Saya nggak ada tujuan surga. Saya diciptakan oleh Tuhan untuk mengenal siapa Tuhan. Kalau untuk surga ngapain diturunin? Selesai di situ. Tapi untuk mengenal siapa sih Tuhan saya, apa sih satu ada apa, itu inti sebetulnya. Inti berarti buat seluruh makhluk. Nah, manusia adalah yang tertinggi. Itu bisa mewakili dan identik dengan Tuhan. Jadi tauhid ada pun tentang cari, ada pun tentang tadi di tengah-tengah masing-masing punya hak, iblis punya hak, malaikat punya hak, malaikat punya hak. Ya jadi intinya gini Pak, intinya bahwa di sini adalah tentang kebenaran Tuhan. Tapi kadang-kadang kita bersekutu kebenaran terbaik, ya udah kebenaran Tuhan, gue sekutu dengan itu aja yang orang. Startnya adalah Al-Imran ayat 13, kemudian surat 21 ayat terakhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan beliau itu bagian konsumsi dari kabar. Dia bercerita tentang konsumsi, gimana siap nggak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada semua saran, kritik dan semacamnya. Tapi saya secara umum saya bahas bicara moderasi adalah bicara kajian.
bicara kajian adalah pasti dalilnya yang sifatnya doni, tidak mungkin kopi, karena sifatnya kajian pastilah doni. Berbeda dengan kita membahas yang Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad bahwa Allah itu satu. Itu dalilnya pasti kopi, tidak akan terbataskan oleh siapa. Muhammadur Rasulullah, bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Itu namanya kopi. Nah ini moderasi itu sifatnya kajian. Yang sifatnya kajian tentu perlu dalilnya dalil. Namun bagaimanapun dalilnya dalil adalah dari Al-Quran dan Al-Hadis. Kita bisa militan, kata Pak Kadri, kita bisa militan, iya militan, tapi dalam kadar sesuai dengan ma'an sedallahu inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi, dengan hak. Tidak melenceng, tidak kurang, tidak lebih. Itu militan. Seperti bil haq, dengan benar. Oleh karena itu hak itu milik Allah, tapi kebenaran milik saya. Yang salah itu setan. Karena an-naru haqqun, al-jannatu haqqun, wal wa'du haqqun, al-kitab haqqun. Allah membahasakan kebenaran itu dengan hak. Tapi saya membahasakan kebenaran saya karena kebenaran yang saya anggap itu adalah kebenaran yang bisa dibantah. Nisbi sifatnya. Tapi yang hak itu milik Allah. Nah, tapi masih banyak dari sisi kira-kira dulu. Ya, cukup aku. Terima kasih kepada Pak. Selanjutnya kepada Bapak Taslim untuk tanggapannya. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih saja kepada jamaah sekalian, baik yang memberikan kritik maupun memuji-muji saya. Mudah-mudahan pujian ini tidak melambungkan saya menjadi tertawa lagi. Dan saya ingin berkomentar aja mungkin Pak Jatmuka, saya tidak bisa menjawab posisi tabligh di mana karena saya juga bukan mewakili tabligh. Tapi saya ini pribadi yang ikut jamaah mereka. Mungkin ada yang lebih di atas saya atau bicara dengan syuro. Sekarang sudah terbentuk ada syuro jamaah tabligh, ada 12 orang. Nah, mungkin lebih paham mereka. Jadi saya takut salah. Tapi saya ingin mengingatkan bahwa atau mengingatkan diri saya, semua nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, Nabi Adam AS sampai Nabi Muhammad SAW diutus ke muka bumi ini untuk menyelamatkan manusia, untuk bisa kembali lagi ke surga. Karena Nabi Adam di surga diturunkan ke bumi karena kesalahannya, maka dia justru memperbaiki. Jadi umatnya, kaumnya, umatnya, nabinya semua disuruh atau diperintahkan oleh Allah untuk kembali ke surga. Maka itu diutus nabi, ribuan nabi diutus. Jadi siapa yang ikut nabi dia akan selamat. Siapa yang tidak ikut nabi dia tidak selamat. Kalau kita sekarang nabi Nabi Muhammad SAW ya kita ikut nabi. Kalau kita tidak ikut nabi ya kita nggak selamat. Yang ikut Nabi Isa selamat, yang ikut Nabi Nuh selamat. Kisah-kisah kita pernah dengar, kita baca ya, Nabi Nuh ada beberapa orang yang yang selamat, gitu. Jadi kita mau tidak mau ikut apa yang dikatakan apa yang diamalkan Rasulullah. Jadi tidak ada inovasi di pengamalan agama bagi saya pribadi, tidak ada. Jadi itu komentar saya, Pak. Jadi saya melakukan apa yang saya lakukan, mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Itu komentar saya. Jadi ya kerja nubuah ya, kerja dakwah itu kerja nubuah ya, gitu saja. Kalau dikoreksi. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Suramadu, jangan lupa menonton Karabarsa. Jamaah balighu jangan pulang dulu karena ada sarapan pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.